Assalamualaikum, jumpa lagi di AKTV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari cerita kekuatan sang raja. Sebelum itu, terima kasih banyak atas traktiran kopi yang kalian berikan kepada Mimin. Semoga kalian diberikan kemudahan dan kesuksesan dimanapun kalian berada. Dan bagi yang ingin mentraktir kopi atau memberikan saweran, linknya sudah Mimin sematkan di deskripsi video. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi, mending kita langsung gas aja ke ceritanya. Cerita berlanjut ke suatu tempat makan yang nampak ramai dengan suasananya yang cukup tenang. Dan di sana juga tengah ada Kim Taehyun bersama Yoo Ah-young yang sedang makan malam berdua sembari melakukan obrolan santai yang tentunya Mimin juga nggak tahu mereka ngobrolin apaan. Tapi Yoo Ah-young sempat memuji Taehyun yang sungguh tahu cara menakuti seseorang. Dan dikarenakan mereka sudah selesai makan, ia ingin mengetahui apa yang akan Taehyun lakukan setelah ini. Sebelum menjawab pertanyaan dari Yoo Ah-young, dia menyempatkan diri untuk mengelap mulutnya. Lalu dia mengatakan, tentu saja mengambil hadiah turnamen Asia, yaitu Raid Dungeon yang belum pernah dieksplorasi di negara Jepang dan juga Cina. Akan tetapi, dengan konyolnya Yoo Ah-young bertingkah layaknya bocil, karena maksud dari pertanyaannya ternyata bukan mengarah ke sana, melainkan dia ingin menagih janji Kim Taehyun, yang akan mengajak dirinya kencan setelah turnamen Asia selesai. Namun mengesampingkan hal itu, Yoo Ah-young mengatakan, meskipun Taehyun punya hak untuk raid sebuah dungeon, pastinya dia tidak akan bisa langsung melakukannya. Menurut penjelasannya, dungeon adalah sumber daya mana stun yang sangat berharga. Tidak peduli seberapa banyak hak raid yang Taehyun miliki, mereka yang punya kuasa tidak akan membiarkan orang luar sepertinya melakukan raid dungeon. Baik asosiasi player Jepang ataupun Cina, mereka akan memberi banyak alasan dan terus mengundur hingga hak raid yang Taehyun miliki kadaluarsa. Tapi dengan santainya Taehyun mengatakan bahwa dirinya telah menyiapkan sebuah rencana. Apalagi jika terus diundur, dirinya akan melakukan apa yang mesti dilakukan. Mendengar ucapannya itu, Yoo Ah-young menanyakan apa maksud perkataan Taehyun. Tanpa memberitahu apa maksudnya, Taehyun mengatakan bahwa dirinya telah menyadari semua kekurangan yang ada pada dirinya. Sekilas dia memikirkan, dirinya beberapa kali mencoba untuk mengaktifkan skill Blood Frenzy yang ia dapat dari Liu Ping, tapi ia tidak mendapatkan pesan ataupun perubahan pada skillnya. Jika dilihat dari bagaimana kekuatan Duke Ikmun, kemungkinan yang dikatakan mengkonsumsi darah yang kuat pada keterangan skillnya, membutuhkan syarat spesial ataupun sebuah kontrak. Bahkan setelah meraih kekuatan tingkat nasional, dirinya masih tidak bisa melawan Duke Vampir itu pada pertarungan sebelumnya. Untuk bisa menentang Duke Vampir Ikmun, dan untuk mengetahui rahasia King yang telah memberinya kekuatan predasi, dirinya harus menjadi lebih kuat lagi. Singkat cerita, keadaan berpindah ke suatu tempat yang cukup terpencil. Dan kebetulan keadaan di sana sedang diguyur hujan. Di tengah keadaan hujan yang cukup deras, Kim Taehyun sengaja datang ke tempat terpencil itu. Sekilas ia memandangi nama di tempat tersebut, lantaran dirinya tidak mengetahui dengan pasti apakah tempat itu adalah tempat yang sedang ia cari saat ini. Tidak hanya terpencil, ia juga melihat tempat itu sudah cukup lama ditutup. Untuk memastikan apakah tempat itu memang yang sedang ia cari, dia memutuskan untuk masuk ke dalam meski ada tulisan ditutup pada pintunya. Tapi pintu itu rupanya tidak terkunci. Tepat setelah ia membuka pintunya, seorang patua yang sedang berada tepat di depan patung Buddha bertanya tanpa melihat ke arah Taehyun, apakah Taehyun tidak bisa membaca tulisan pada pintunya yang bertuliskan mereka tidak membuka lagi tempat tersebut. Seolah tidak ingin melihat siapa yang datang ke sana, dia langsung menyuruhnya untuk pergi. Tetapi Taehyun mengatakan, dirinya datang ke sana bukan untuk sebuah minuman, melainkan yang dirinya inginkan adalah skill fusion. Mendengar tujuan Taehyun datang ke tempatnya, dia sontak menoleh dan menanyakan, bagaimana Taehyun mengetahui tentang hal itu, dan menanyakan siapa sebenarnya Taehyun. Ditanya dengan pertanyaan seperti itu, jelas Taehyun langsung mengenalkan namanya, dan mengatakan bahwa dirinya juga player tingkat nasional. Bahkan ia dengan santai mengatakan tujuannya datang ke sana, yang mana ia datang untuk menyelamatkan si patua. Dia bernama Bang Chesu, seorang pemilik kedai minuman di pinggiran kota Seoul, dan seorang pria tua yang sedang menunggu kematiannya. Di balik umurnya yang sudah tua, dia adalah satu-satunya orang di dunia yang memiliki skill peringkat S yang mampu menggunakan skill fusion. Si patua dengan julukan The Awaken of World Fragment.
Namun Bang Chesu lebih memilih fokus pada pekerjaannya ketimbang harus bergantung pada skill yang ia miliki. Walaupun anaknya sempat menentang keputusan yang diambil olehnya. Mungkin karena frustasi hidup sebagai Awaken peringkat E di era Awakening ini. Hingga putra Bang Chesu memilih pemikiran berbeda dengan dirinya. Tapi karena tidak bisa mengabaikan ucapan putra satu-satunya, Bang Chesu mencoba skill fusion kepada penjahat yang putranya bawakan. Namun setelah dia menggunakan skill fusion pada tubuh penjahat tersebut, sesuatu yang cukup mengejutkan terjadi. Yang mana setelah menggunakan skillnya, tubuh si penjahat tersebut tiba-tiba mengalami sebuah gejala yang cukup berbahaya. Seperti terkena sebuah mana backlash yang sangat parah. Lalu Taehyun mengatakan, entah apa yang salah pada skillnya, hingga si penjahat yang menjalani skill fusion mengalami kelumpuhan bahkan sampai meninggal. Akibat terkena mana backlash yang cukup ekstrim. Kim Taehyun juga mengetahui jika putranya melarikan diri akibat takut dengan pembalasan para penjahat, sehingga si Pak Tua bersumpah untuk tidak pernah menggunakan skill itu lagi. Mendengar apa yang disampaikan Taehyun, dia sontak menanyakan bagaimana bisa Taehyun mengetahuinya. Tapi, meski sudah mengetahui semuanya, malah meminta dirinya untuk menggunakan skill itu. Sontak si Pak Tua menjadi sangat marah hingga mengusirnya. Bahkan dia mengatakan dirinya tidak peduli walaupun Taehyun player tingkat nasional. Hidup yang ia hancurkan dengan tangannya cukup kepada penjahat saja, dan dirinya tidak akan pernah lagi menggunakan skill itu kepada orang lain. Sontak dia seketika terdiam, begitu melihat Taehyun melakukan sesuatu. Sembari menunjukkan aura kekuatannya, Taehyun mengatakan dengan sangat yakin bahwa dirinya tidak akan hancur hanya karena skill si Pak Tua. Lalu beberapa saat kemudian, Bang Chesu akhirnya menuruti keinginan Taehyun. Lantaran dia tertarik dengan apa yang Taehyun katakan kepada dirinya, bahkan ia menanyakan kebenaran mengenai apa yang dikatakannya. Dan Taehyun membenarkan hal itu. Menurutnya mana backlash yang dialami para penjahat bukanlah salah Bang Chesu. Mendengar itu, si Pak Tua lantas menanyakan apa sebabnya. Dia mengatakan, mana backlash muncul karena peringkat skill si Pak Tua jauh lebih tinggi daripada para penjahat. Dan skill yang didapat melalui fusion jauh melebihi kapasitas mereka. Dengan status dirinya saat ini tidak akan ada masalah yang muncul. Meskipun ia terkena mana backlash, dirinya tidak akan mengalami kelumpuhan. Mendengar apa yang disampaikan Taehyun, si Pak Tua sempat berpikir apakah hal seperti itu bisa terjadi. Dirinya selalu menganggap awakening skill dan tangannya merupakan sebuah kutukan yang menghancurkan hidup orang lain. Tetapi pria muda yang ada di hadapannya menyelesaikan semuanya dalam sekejap. Ia penasaran siapa sebenarnya Kim Taehyun. Rasanya seolah pria muda ini datang dari masa depan. Emang dari masa depan ya cuy? Di tengah pemikiran si Pak Tua, Taehyun mengatakan satu hal lagi kepadanya. Bahwa dirinya tidak memberitahu siapapun kalau dirinya datang ke tempat si Pak Tua. Jadi meskipun dirinya meninggal, tidak akan ada yang tahu kalau itu ulahnya. Dan pernyataan itu pun sempat memecah ketegangan si Pak Tua. Di sisi lain, Taehyun mengetahui fakta bahwa skill Bang Chesu tidak memiliki isu apapun. Bahkan tidak diungkapkan hingga 10 tahun ke depan melalui investigasi asosiasi player. Sudah terlalu terlambat bagi Bang Chesu, tenggelam dalam rasa bersalah dan sedih karena kehilangan putranya. Sampai-sampai dia hidup bersama alkohol hingga kesehatannya memburuk. Jika kesalahpahamannya tidak diselesaikan sekarang, maka dia akan membawa rasa bersalah hingga dia meninggal. Untungnya, ia belum terlambat untuk menemui Bang Chesu, sehingga ia bisa membantunya keluar dari keterpurukan yang selama ini dia rasakan. Tepat ketika memikirkan hal itu, sebuah pesan menampilkan beberapa skill yang akan difus ke peringkat A. Tapi yang anehnya, skill predasi tidak ditampilkan dalam pesan tersebut. Meski begitu, si Pak Tua seketika terkejut melihat ada begitu banyak skill yang dimiliki oleh Taehyun. Hal itu juga sontak membuatnya ragu. Apakah Taehyun akan baik-baik saja? Sekilas Taehyun berpikir, seperti yang sudah ia duga. Skill predasi yang bisa dikatakan memiliki asal-usul yang tidak jelas, tidak dapat terdeteksi oleh kemampuan si Pak Tua. Lalu dia mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja, dan meminta si Pak Tua melanjutkan proses fusionnya. Meski ragu dengan keputusan Taehyun, dia tidak memiliki pilihan lain selain menuruti keinginannya. Lalu si Pak Tua langsung memulai proses fusion pada semua skill Taehyun. Mungkin yang dimaksud dengan skill fusion, sejenis kemampuan yang bisa menaikkan peringkat skill milik orang lain. Sementara itu,
keadaan berpindah ke markas Asosiasi Player Amerika Serikat. Di sana, Asosiasi Amerika tengah mengumpulkan semua player tingkat atas yang dimiliki oleh Amerika. Seorang player rank S bernama Kevin, sekaligus Presiden Asosiasi Amerika, mengatakan pada mereka semua, sudah cukup lama sejak terakhir kali pasukan teratas Amerika Serikat mengadakan perkumpulan di satu tempat. Gregor, seorang player tingkat nasional Amerika peringkat ke-10, dia bertanya, tanpa menunjukkan rasa hormatnya kepada Presiden Asosiasi, untuk tujuan apa mereka dikumpulkan, apakah mereka akan melakukan perang atau sejenisnya. Melihat sikap tidak sopannya itu, membuat Dylan Gray, seorang player peringkat ketiga, seakan menjadi kesal, hingga dia memukul meja sambil meminta Gregor untuk menunjukkan rasa hormatnya. Seorang wanita bernama Ricky Harris, player peringkat kedua, sempat mengatakan, mengapa setiap ada perkumpulan selalu ada pertengkaran? Lalu dia meminta pria bernama Cody untuk mengatakan sesuatu sebagai seorang ketua di antara mereka para player tingkat nasional. Cody Wood, seorang player peringkat 1, sekaligus ketua dari mereka, sempat mengatakan bahwa mereka bukan lagi anak-anak. Lagi pula, sebuah peringkat di antara mereka hanyalah formalitas saja. Dan dirinya berada di sini, tidak untuk memaksa siapapun untuk ikut dalam kumpulan. Untuk menengahi keributan di antara mereka, Presiden langsung mengatakan pada intinya, dia bertanya apakah mereka sudah mendengar tentang peserta turnamen Asia dari negara Cina. Player peringkat kelima, bernama Montel, menanyakan, apakah mereka adalah Sikin, Chai Ming-min, dan Liu Ping yang merupakan parti 3 orang. Lalu Nick Lowen, player peringkat ke-6, mengatakan, dirinya mendengar 2 dari 3 anggota meninggal ketika raid Samrodu, dan yang satunya lagi mencoba menghabisi Presiden Asosiasi Singapura, lalu dihabisi oleh seseorang. Lantas Gregor menanyakan, memangnya kenapa dengan mereka? Bukankah mereka semua sudah meninggal? Tapi menurut Presiden, kabar itu hanyalah pernyataan resmi dari Asosiasi Cina. Tapi berdasarkan informasi baru yang mereka terima hari ini, sudah dipastikan bahwa mereka bertiga dikalahkan oleh satu individu yang sama. Khususnya Liu Ping, yang diketahui memiliki kontrak dengan Duke dari Abyss, yang mana Raja Vampir Igmun. Mendengar hal itu, sempat membuat sebagian dari mereka seakan terkejut. Saking terkejutnya, Ricky bertanya apakah Cody mengetahui masalah ini. Cody yang juga mendengarnya, sontak memasang tampang seakan ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Dengan nada seakan kesal dia menanyakan, siapa yang telah mengalahkan 3 peserta itu. Lalu Presiden mengatakan bahwa yang mengalahkan mereka adalah Kim Tae-hyun dari Korea Selatan. Tapi bagi Presiden, meskipun Tae-hyun mampu mengalahkan Liu Ping, tentunya tidak selevel dengan mereka yang merupakan player Amerika yang sekelas dunia. Sedangkan di tempat Kim Tae-hyun, sebuah aura kekuatan yang cukup mencekam nampak menyelimuti sekeliling tempat Bang Chesu. Dan di dalam sana, Bang Chesu nampak begitu terkejut setelah selesai melakukan fusion pada kemampuan Kim Tae-hyun. Bagaimana dia tidak terkejut melihat Tae-hyun berhasil melakukan fusion pada kemampuannya tanpa terkena mana backlash, padahal selama dia melakukan fusion pada setiap orang, tidak ada satupun yang berhasil selain mendapat kelumpuhan bahkan sampai meninggal. Tetapi Kim Tae-hyun tidak mengalami hal yang sama. Fusion yang si Patua gunakan malah membuat Tae-hyun menjadi semakin lebih kuat. Sampai aura kekuatannya meluap dengan cukup besar, tetapi walaupun kekuatannya sudah sebesar itu, peringkat yang ia dapat bukanlah peringkat S, melainkan pesan menyatakan bahwa Tae-hyun adalah player nasional peringkat AA. Singkat cerita, keadaan berpindah ke Bandara Korea Selatan. Rupanya, Amerika telah mengirimkan 2 player tingkat nasional peringkat 10 dan peringkat 8 ke Korea Selatan untuk melakukan penyelidikan terhadap Kim Tae-hyun. Dengan misi yang mereka dapat, sempat membuat Gregor seakan begitu kesal. Dikarenakan dia tidak bisa melawan Kim Tae-hyun karena misinya hanya melakukan penyelidikan. Marcus, seorang player peringkat 8, mencoba menenangkan Gregor. Menurutnya, meskipun mereka datang hanya untuk melakukan penyelidikan, tapi bukan berarti mereka tidak akan pernah melawan Kim Tae-hyun. Apakah yang akan terjadi setelahnya? Apakah MC akan berurusan dengan para player kelas dunia dari Amerika? Nantikan bagaimana kelanjutan ceritanya hanya di AKTV. Apabila ada yang ingin mentraktir kopi, link sudah siap di deskripsi. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.